Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Junaidi SAG MSI, dosen pengampu mata kuliah sosiologi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa dapat memenuhi tugas dari beliau untuk mengomentari atau memberikan penjelasan mengenai materi sosiologi yang telah dipaparkan atau dijelaskan dalam video yang telah dikirim Bapak sebelumnya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ella Susanti, NIM 602200010, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2A. Ada beberapa materi yang saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sosiologi. Yang kedua, sosiologi proses dan struktur sosial. Ketiga, sosiologi perubahan sosial. Keempat, sosiologi nilai dan norma. Kelima, sosiologi stratifikasi sosial. Keenam, sosiologi gerakan sosial. Ada 6 materi yang bakal saya jelaskan pada video konten hari ini. Langsung saja materi yang pertama, pengertian sosiologi. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat baik secara garis besarnya berupa lingkungan, juga dapat satuan terkecil masyarakat kecil. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Dilansir di Ensiklopedia Britania 2015. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Yang kedua, sosiologi proses dan struktur sosial. Sosiologi proses dan struktur sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang atau perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Struktur sosial adalah suatu bangunan sosial yang tersusun atas berbagai unsur membentuk masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Secara fungsional, perubahan sosial adalah suatu proses penggeseran atau berubahnya struktur tatapan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupannya sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Menurut ilmu sosiologi, menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara definisi proses sosial berbagai segi kehidupan orang per orang atau antar kelompok secara bersama. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan sosial pada perorangan atau kelompok-kelompok dalam
sistem hubungan sosial. Contohnya dalam proses sosial itu interaksi sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena variasi kehidupan yang disebabkan oleh kelompok geografi, ideologi, dan lain-lain. Contohnya westernisasi cara berkomunikasi. Struktur sosial adalah pengertian struktur sosial adalah suatu bangunan sosial yang tersusun atas berbagai unsur bentuk masyarakat. Contohnya diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Materi yang ketiga yaitu sosiologi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial dan jelaskan pula solusi dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama, kemiskinan, mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, kejahatan atau kriminalitas, pendidikan sopan santun sejak dini. Yang ketiga, disorganisasi keluarga, melakukan musyawarah dengan keluarga. 4. Masalah generasi muda selalu dekat dengan Tuhan dan menjauhi pergaulan bebas. Kelima, pendidikan rendah, menumbuhkan rasa pentingnya pendidikan. Yang keenam, pelanggaran terhadap norma masyarakat, menaati peraturan pemerintah. Kemudian materi yang keempat, nilai dan norma sosial. Nilai sosial merupakan suatu nilai yang dianut masyarakat tentang suatu hal yang dianggap baik serta buruk oleh pandangan masyarakat. Norma sosial merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok dari masyarakat yang sifatnya tidak tertulis. Ciri-ciri dari nilai sosial sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempengaruhi dalam pengembangan diri. Yang kedua, memiliki pengaruh kepada masyarakat yang beragam. Yang ketiga, lebih berkaitan satu sama lain. Yang keempat, terbentuk dari proses belajar atau sosialisasi. Yang kelima, merupakan suatu bagian dari pemenuh kepuasan dan kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya, memiliki variasi antara kebudayaan satu dengan yang lain. Sumber dari nilai sosial yaitu pertama, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersumber dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bersumber dari setiap individu. Kemudian, fungsi dari nilai sosial yaitu sebagai pengawas terhadap tingkah laku masyarakat. Sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan solidaritas antara anggota masyarakat. Membentuk pola pikir dari setiap individu. Peran dari nilai sosial yaitu untuk penunjuk arah dalam berperilaku dengan baik. Untuk acuan serta sumber motivasi dalam melakukan suatu hal. Untuk mengarahkan setiap masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai yang berlaku. Untuk alat dalam mempererat hubungan antar anggota masyarakat.
nilai-nilai mendasar dalam masyarakat, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat, keadilan, kejujuran, kebersamaan, toleransi, perdamaian, keselarasan. Yang kelima, materi yang kelima, sosiologi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah suatu bentuk pengelompokan manusia berdasarkan atas pelapisan sosial yang bertingkat-tingkat. Stratifikasi sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kekayaan, kelahiran, pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan. Beberapa contoh dari stratifikasi sosial adalah stratifikasi sosial berdasarkan sistem kasta, stratifikasi sosial berdasarkan tingkat kekayaan, stratifikasi sosial berdasarkan tingkat pendidikan, stratifikasi sosial berdasarkan tingkat pekerjaan. Stratifikasi sosial terdiri dari dua sifat, yaitu stratifikasi terbuka, stratifikasi tertutup, dan stratifikasi campuran. Stratifikasi terbuka merupakan bentuk pelampiasan sosial di mana individu yang ada di dalamnya masih dapat berpindah lapisan sosial. Contohnya adalah stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Stratifikasi tertutup merupakan bentuk stratifikasi sosial di mana individu yang ada di dalamnya tidak dapat berpindah lapisan sosial. Contohnya adalah stratifikasi sosial berdasarkan sistem kasta. Stratifikasi campuran merupakan gabungan di antara stratifikasi terbuka dan tertutup. Adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Dampak positif, adanya kemauan dari setiap individu di dalam masyarakat untuk bersaing secara positif dengan cara berprestasi dan bekerja keras. Meningkatnya pemerataan pembangunan setiap daerah untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Dampak negatif, konflik antar kelas, yaitu di dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan sosial karena ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Konflik antar kelompok sosial, yaitu kelompok berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Konflik antar generasi, konflik ini terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Yang keenam, materi yang keenam, sosiologi gerakan sosial. Gerak sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. 1. 3 contoh teori gerakan sosial, yaitu Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998, Gerakan Pengungsi Muslim Rohingya yang mencari suaka perlawanan rakyat Indonesia terhadap para penjajah Hindia Belanda. 3 contoh teori modernisasi, yaitu
penggunaan traktor untuk membajak lahan pertanian, berkembangnya situs belanja online di masyarakat, pelaksanaan proses belajar daring tanpa tatap muka melalui platform tertentu. Penjelasannya, perubahan sosial pada saat masa pandemi COVID-19 saat ini melibatkan berbagai sektor, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek sosial lainnya, seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan perubahan interaksi sosial. Perubahan-perubahan tersebut, misalnya, tingginya angka pengangguran dan PHK, munculnya proses pembelajaran jarak jauh, berkurangnya interaksi langsung antara masyarakat, berubahnya gaya hidup dan pola interaksi. Mungkin itulah penjelasan sedikit sekilas informasi yang saya dapatkan atas pembelajaran yang telah saya dapatkan dari video-video yang ditonton dan PDF yang telah ditampilkan Bapak di grup dengan materi-materi yang luar biasa tentang sosiologi. Ada 6 materi yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, materi tersebut termasuk ke dalam pembelajaran ilmu sosiologi, yang mana sosiologi itu juga banyak mementingkan tugas masyarakat, di mana materi yang 6 tadi saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sosiologi, kedua, sosiologi proses dan struktur sosial, ketiga, sosiologi perubahan sosial, keempat, sosiologi nilai dan norma, kelima, sosiologi stratifikasi sosial, keenam, sosiologi gerakan sosial. Itulah mungkin sedikit materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Dan dalam video yang telah dipaparkan itu, kalau bagusnya sih seperti berbentuk slide atau lebih lamban, atau menggunakan teks penambahan atau animasi supaya lebih cantik lagi videonya mungkin. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Junaidi, kepada Bapak Muhammad Junaidi SAG MSI yang telah mengampu materi sosiologi yang sangat luar biasa tentang pengetahuan masyarakat di sekitar dan masyarakat secara meluas. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.